Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Naura dari kelas 1D. Ingin menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Sejarah perumusan Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berpidato mengenai rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian Soekarno memberi istilah dasar negara dengan nama Pancasila. Pancasila dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua suku kata dan mengandung dua macam arti, yaitu panca artinya lima dan sila artinya batu sendi atau dasar. Sedangkan huruf Dewanagari atau sila dalam bahasa Indonesia menjadi susila, artinya tingkah laku yang baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia sebelum disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI, nilai-nilainya telah diimplementasikan dan mereka pada jiwa bangsa Indonesia sejak zaman dahulu sebelum bangsa Indonesia mendirikan negara, yang berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai-nilai religius. Nilai-nilai tersebut sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dirumuskan secara formal oleh para pendiri negara untuk dijadikan dasar negara. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali sebagai konstitusi di Indonesia sejak Dekret Presiden 5 Juni 1959. Adapun tata dan rumusan Pancasila yang termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini ya, siapa di sini yang tahu siapa di sini yang hafal Pancasila? Coba sebutin. Pancasila yang pertama, Ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga, persatuan Indonesia, keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh umat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan yang keadilan, yang kelima. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih saya ucapkan untuk Novi telah menjawab pertanyaan dari saya. Dan selanjutnya, Pancasila sebagai dasar negara. Negara merupakan sesuatu yang hidup, tumbuh, mekar, dan dapat mati atau lenyap. Maka pengertian dasar negara meliputi arti basis atau fundament, tujuan yang menentukan arah negara, pedoman yang menentukan dan mencapai tujuan negara dalam kedudukannya sebagai dasar negara. Pancasila merupakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang menjadi pendukung antara Tuhan, manusia, persatuan
ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Artinya, Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau power yang menjiwai kegiatan dalam membentuk negara. Konsep Pancasila sebagai dasar negara dianjurkan oleh R. Soekarno dalam pidato pada hari terakhir sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Sejak itu, Pancasila sebagai dasar negara mempunyai kedudukan. Yang pertama, ada sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Yang kedua, meliputi suasana kebatinan dari Undang Dasar 1945. Yang ketiga, yaitu ada menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. Terus di sini juga ada contoh peranan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Yang pertama itu ada Pancasila sebagai pemersatu bangsa, yaitu dengan menyatukan banyak perbedaan-perbedaan yang ada di antara masyarakat. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara atau filsafat pandangan hidup dalam berbagai bangsa dan negara. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik secara peristiwa dijajah oleh negara asing sebagai fondasi untuk memperkuat sikap religi dan negara yang terbaik. Negara sebagai dasar, yaitu menjadi sumber dari segala hukum yang ada. Yang terakhir adalah Pancasila menjadi identitas bangsa Indonesia. Dan ya itu aja contoh peranan Pancasila dan ketatanegaraan Republik Indonesia. Dari pernyataan di atas, saya dapat simpulkan bahwa sila-sila Pancasila itu tidak statis, akan tetapi dinamis dengan gerakan-gerakan yang positif dan serasi. Karena ketatanegaraan atau akan selalu berkaitan dengan tata negara. Karena tata negara merupakan pengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, peristiwa dan pemerintahan. Karena banyak peristiwa penting yang terjadi, yaitu krisis-krisis yang menimpa bangsa dan negara sebagai reaksi terhadap gejolak kehidupan bangsa tanpa menonjol satu atau beberapa sila saja. Demikian yang bisa saya sampaikan kurang lebih.